wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nur Khalis Wahyudin di channel Only. Ya, pada kesempatan malam hari ini saya ingin membahas tentang instalasi sistem operasi jaringan. Jadi kalau teman-teman semua yang masih ingat pertemuan di minggu lalu, kita ngebahas sistem operasi jaringan itu terbagi dua. Di antaranya yang pertama sistem operasi jaringan berbasis teks, command line interface. Yang kedua sistem operasi jaringan berbasis GUI, graphical user interface. Ya, kali ini kita akan mempraktekkan untuk menginstal sistem operasi jaringan, yaitu yang pertama kita install Debian Text ya. Jadi Debian itu distro daripada GNU Linux. Jadi Linux itu hanya sebuah kernel ya. Jadi kalau kalian yang belum paham apa sih distro, apa sih Linux, itu nanti di browsing saja. Terus untuk part keduanya, video keduanya, kita menginstal Debian berbasis GUI ya. Terus yang di video ketiganya kita akan menginstal Windows Server 2019. Jadi sistem operasi jaringan Microsoft juga punya ya. Itu namanya Windows Server. Untuk video selanjutnya, video keempat, kita nanti akan belajar perintah-perintah dasar Linux ya. Terus untuk di video kelimanya kita akan belajar bagaimana memanajemen user. Untuk di video ke-6 kita langsung mempraktekkan konfigurasi IP address di Debian dan di Windows ya. Ya, langsung saja teman-teman buka VirtualBox-nya. Bagi teman-teman yang belum mempunyai VirtualBox, langsung saja download atau visit ke www.virtualbox.org ya. Kebetulan tools ini free, jadi teman-teman langsung download aja versi yang terbarunya. Ya, langsung saja untuk memulai menjalankan VirtualBox, teman-teman buka VirtualBox. Lalu untuk membuat project pertama, teman-teman pilih menu new, dipilih ini nama project teman-teman ya. Misalkan teman-teman, kalau saya yang pertama ingin menginstal Debian Text, jadi saya menamakan project saya untuk biar tidak lupa Debian Text ya. Ini folder penyimpanannya teman-teman pilih sendiri di sesuka teman-teman. Jadi di folder mana, kalau saya menyimpan di folder project ya, project. Nah, ini karena kita membahas administrasi sistem jaringan, jadi saya namakan foldernya HSC. Nah, jadi ketika teman-teman mengetikkan Debian, dia udah tipenya sudah otomatis mengarah ke Linux ya. Jadi Debian itu distro daripada Linux. Untuk versi Debiannya kebetulan saya download yang Debian 32 bit ya. Oh iya, bagi teman-teman yang belum mempunyai CD ISO atau CD DVD dari Debiannya, teman-teman boleh langsung saja download di debian.org juga ya. Jadi teman-teman download, di situ disediakan CD 1 sampai part 3. Untuk pertemuan kali ini sampai di video ke-6 kita hanya membutuhkan CD di bagian part 1 saja. Jadi di part 2 dan part 3-nya itu hanya penambahan paket-paket ya. Maksudnya paket-paket software atau tools tambahan yang disediakan oleh Debian. Ya, untuk langkah selanjutnya memorisasi itu kayak teman-teman mau install nih,
teman-teman harus tahu nih kebutuhan spesifikasi dari hardware yang diperlukan. Untuk sistem operasi jaringan berbasis teks itu punya keunggulan yang sangat ringan ya. Jadi kelebihan dari sistem operasi jaringan berbasis teks itu dia hanya memakan memori kecil. Jadi kita pilih 12 MB aja. Nah, nanti juga di Debian juga dikasih tahu nih berapa yang dibutuhkan untuk spesifikasi Debian terbaru. Oke, langsung next. Ya, untuk ini default aja, create. Ini juga default, VirtualBox this image. Next aja. Untuk harddisknya, storage-nya itu teman-teman dipilih dulu ya. Kalau saya sih karena nanti banyak praktek, saya hanya mengasih untuk harddisk Debian-nya hanya 20 GB. Cukup 20 GB, teman-teman boleh ngasih 15, nggak apa-apa. Create. Nah, jadi sudah ya. Jadi langkah settingan selanjutnya setelah habis teman-teman membuat project Debian-nya, settingan selanjutnya teman-teman hanya menyeting untuk networknya saja ya. Ya, untuk networknya teman-teman boleh di sini klik kanan setting atau menu setting ya. Diklik aja menu setting, teman-teman ke icon network. Nah, teman-teman di sini kan defaultnya NAT ya. Jadi teman-teman jangan pilih NAT. Teman-teman pilih yang host only adapter. Nah, jadi kalau NAT ini jadi si VirtualBox akan otomatis mendapatkan IP internet ya, IP WiFi teman-teman, provider teman-teman. Jadi teman-teman ikutin aja dulu, nanti juga bakal tahu perbedaan antara NAT dan lain-lainnya. Dan kita pilih host only adapter ya, kita pilih dengan host only adapter. Ini host only adapter itu apa sih? Nanti teman-teman ikutin aja dulu, nanti kita pas praktek bakal ketemu kasus ini kenapa kita pilih host only adapter. Oke. Nah, sudah ya. Jadi settingan di VirtualBox-nya, konfigurasi di VirtualBox-nya cukup teman-teman seperti itu aja. Dan langkah selanjutnya teman-teman setting, pilih network ya, teman-teman pilih start ya untuk menjalankan. Jadi buat teman-teman yang biasa menginstal komputer atau laptop itu proses sama, cuman ini di virtualnya aja. Jadi nanti akan masuk BIOS. Nah, ini dipinta ya select start up disk-nya. Jadi dipinta si Debian-nya. Kita teman-teman download, teman-teman naruh di mana, teman-teman silakan pilih CD-nya ISO ya, berbentuk .ISO ya. Saya kebetulan naruh di Mapel ASJ software ISO Debian. Nah, jadi yang kita butuhin DVD satunya ya. Teman-teman boleh download sampai part 3-nya, cuman saya di sini untuk sesi sampai 6 kita hanya membutuhkan Debian DVD satunya ya, binary satunya. Jadi saya menggunakan Debian 10.5.0 lah. Untuk i386-nya itu i386-nya ini hanya tipenya aja ya, 32 bit. Oke, sudah dipilih. Jadi kita mengarahkan si bootingannya ini ke ISO-nya ya. Oke, langsung klik start. Untuk langkah selanjutnya teman-teman pilih yang jadi teman-teman jangan pakai mouse nih, teman-teman langsung pakai keyboardnya aja, pilih panah bawah, panah atas, nanti tekan enter kalau lanjut. Jadi teman-teman pilih jangan yang graphical install ya, pilih yang install aja, teman-teman enter. Teman-teman enter. Nah, oke, untuk bahasa kita menggunakan English ya. Ini kalau mau merubah atas bawah di keyboard ya, teman-teman pilih English enter.
ininya teritorialnya kita ada di mana, di Indonesia. Kita pilih Indonesia. Nggak ada nih, ya di Asia dulu, sorry, pilih negara Indonesia. Nah, untuk country to base default local di setting one-nya kita pilih United ya. Langsung aja enter. Konfigurasi the keyboardnya standar aja, keyboardnya American English, enter. Tunggu proses scanning. Maaf ya, belok teman-teman. Ya, saya saranin buat kalian nih yang bingung nanti download, karena download Debian itu agak rumit ya. Tapi kalian browsing aja cara download Debian. Kalau Microsoft kalian kalau Windows Server kalian langsung ke situs resminya aja Microsoft ya. Configure the networknya kita belakangan nih, karena di sini sebentar, di sini kita konfigurasi IP addressnya itu nanti. Jadi kita pilih no ya, kita nggak langsung setting networknya, kita pilih no. Nah, kalau untuk pindah-pindah sini teman-teman bisa menggunakan panah kanan panah kiri. Kita pilih no, langsung enter. Nah, kita pilih paling bawah ya, langsung enter. Hostname-nya kasih nama, misalkan ini server kalau server Debian teks aja, Debian teks, Debian server aja, Debian server. Nah, pilih panah bawah, panah atas kalau mau ganti, enter. Nah, jadi kita disuruh buat setup user and password. Jadi kita disuruh buat password root. Jadi root itu sudah default ya. Jadi kita suruh buat password rootnya. Kita yang paling gampang aja kita passwordin 123. Oke, kita pilih continue. Ulangi password yang tadi kita buat 123. Continue, enter. Nah, setup user ya. Sekarang kita membuat username for the new user ya. Kita buat nama saya lah, Nurholis. Bentar ya, agak gelap nih. Nurholis nama saya. Oke, enter. Continue. Passwordnya kita bedain sama password root ya. Password user yang tadi kita buat kita bedain 1 2 3 4 ya. Enter 1 2 3 4, enter. Nah, configure the clock jika oke bla 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 ya. Nah, kita select city your time, kita berada di waktu Indonesia bagian barat. Kita pilih Jakarta dan sekitarnya, langsung enter. Ini lumayan memakan waktu lama nih untuk proses instalasinya. Jadi kita sambil santai aja dengerin musik. Ini partition list, kita disuruh membuat partisi ya. Jadi untuk yang pertama nih Debian teks ini atau sistem operasi jaringan operasi teks ini, untuk Debian teks ini kita buat manual ya. Nanti kita coba yang buat otomatis di Debian GUI-nya. Oke, kita buat manual sambil kita belajar ya. Ini pilih yang VBox hard disk. Jadi kita tadi ngebuat 20 GB ya.
Jadi si VirtualBox ini ngebacanya lebih dari 20 GB sampai 21 GB, 6 ya. Kita pilih ini, panah bawah, enter. Kita membuat ya, create new play partition table on this device. Oke, yes. Nah, ketika teman-teman sudah buat, maka dia menghasilkan primary lock. Nah, ini yang free space, jadi harddisk kosong lah, masih kosong, free space, jadi kita belum buat partisinya. Nah, ini kita buat nih, kayak teman-teman beli harddisk baru, laptop baru atau komputer baru, teman-teman kan pas install membuat partisi ya. Satu harddisk teman-teman bisa bikin 3 partisi atau 2 partisi atau 1 partisi. Untuk di Linux kita membuat partisi sebenarnya sama ya, logikanya sama di Windows. Jadi kita buat partisi C sama sistem reserved kalau di Linux itu namanya swap. Jadi kalau di Windows namanya sistem reserved ya. Jadi pas teman-teman membuat partisi C kan otomatis, kalau di Linux kita buat manual. Jadi yang pertama kita buat swapnya dulu ya, swap areanya dulu. Teman-teman pilih, enter, create new partition. Oke, teman-teman enter. Nah, teman-teman bagi nih, jadi total free space nya ini kan ada 21,6 GB. Nah, untuk swap area teman-teman bikin untuk berapa space nih, berapa size nya, berapa giga. Nah, untuk swap area itu tidak perlu banyak teman-teman. Jadi dia hanya membantu kinergi dari memori, yang lain-lain dari sistem C-nya. Jadi kita buat di 1 GB aja. Kita buat di 1 GB 1,2 lah, 1,2 GB. Jadi sisanya itu untuk C-nya nanti. Coba ya, kita continue. Untuk tipe for the new partition-nya kita pilih yang logical ya. Jangan primary itu untuk C tadi, sistem tadi nanti. Kita yang logical beginning. Nah, location for the new partition kita langsung beginning, lanjut. Nah, ini udah terbuat ya, cuman kita harus pilih lagi nih tipenya itu, karena kita mau membuat swap area, kita pilih yang swap area. Oke, asnya kita udah pilih swap area, teman-teman langsung down setting aja. Oke, enter. Nah, ini sudah kebuat. Nah, sisanya nih teman-teman ya, sisa free space harddisknya itu tinggal 20,4 GB. Karena kita hanya membuat partisi C, kita tidak membuat partisi D, kita langsung aja habisin ya sisa dari harddisknya. Create baru, buat baru, langsung aja kita habisin, continue. Pilihnya primary, untuk C itu primary, cukup jelas ya. Oke. Nah, untuk settingan ini sudah mengarah di XT4 ya, journaling file system. Jadi ada 3 nih, nanti teman-teman cari aja nih tentang penjelasan ini nih. Pilih yang di 4 ya, untuk versi yang terbaru. Mungkin yang lama teman-teman pernah install yang dipilihnya yang ini ya, kita pilih yang 4 yang versi baru. Oke, langsung sudah kepilih, langsung down setting up the partition. Oke, nah ini sudah ya, sudah 2 yang kita buat partisinya. Jadi logiknya itu sama kayak teman-teman bikin partisi di Windows. Jadi sama ya. Nah, setelah ini kita finish partitioning and write change to this. Nah, kita finish ya. Nah, suruh format, kita ganti ke yes ya, enter. Nah, sudah melakukan format harddisk. Langsung instalasi sistemnya ya. Ini membutuhkan proses yang lumayan lama, paling lama itu 15 menit tergantung spesifikasi atau spesifikasi laptop atau komputer teman-teman. Makin tinggi speknya, makin cepat
prosesnya. Tuh, kita tunggu aja ya. Nanti dulu. Mohon maaf kalau nanti di video-video saya banyak kata-kata yang kurang pantas atau kata-kata yang kurang dimengerti teman-teman. Saya ucapkan mohon maaf ya. Jadi kita sama-sama belajar untuk di bidang IT ya. Jadi nanti saya akan membuat video tutorial tentang administrasi sistem jaringan, terus infrastruktur, pemrograman ya. Nanti saya fokus di pemrograman web ya. Jadi yang saya harapin nih sih sebenarnya ketika teman-teman fokus di bidangnya, sebenarnya teman-teman lulus SMK pun, SMK TKJ atau RPL itu sebenarnya sudah layak bekerja gitu. Sebenarnya bukan tidak hanya orang-orang yang kuliah saja yang ya tunjukkanlah skillnya teman-teman. Ini baru di bab 1 ya, di bab 4.1 ini kita lumayan banyak nanti. Oh sudah ya? Oh, you configure the package manager yang tadi si Debian ini meminta si di part 2 nya mau menginstal paket-paket kebutuhan enggak. Nah, karena kita cukup di binary 1 di DVD 1, kita tidak perlulah untuk menambahkan DVD 2. Jadi kalau teman-teman ingin menambahkan, teman-teman pilih yes, karena kita tidak perlu. Pilih yes, nanti teman-teman arahin ke part 2 nya begitu lagi sampai selesai ke part 3 nya. Jadi saya rasa tidak perlu ya, karena kita hanya membutuhkan DVD part 1 nya saja. Kita pilih no, pilih no lagi. Oke. Select and install software. Ini nggak usah ya, disuruh nggak usah lah, tidak perlu, no. Nah, ini ketika software selection ini teman-teman ingat ya, kan ada tanda bintang ini, tandanya dipilih ini teman-teman. Nah, karena kita mau menginstal sistem operasi jaring berbasis stack, command line interface, kita tidak perlu nih Debian desktop environment-nya ya. Jadi kita hilangkan tanda bintangnya. Gimana? Kita pilih tab untuk menghilangkan, kita pilih spasi di keyboard teman-teman, spasi, nah, hilang ya. Kalau mau nambahin bintangnya spasi lagi, nah ya. Kita hilangkan karena tidak kita mau menginstal Debian Text, kita hilangkan. Print servernya itu kita hilangkan. Kita hanya membutuhkan untuk menggunakan standar sistem utilities ya, dari bawaan si Debian ya. Kita hanya membutuhkan ini, kita kita pilih bintang. Nah, atas panah bawah panah atas tidak bisa continue ya. Nah, jadi teman-teman langsung ke keyboardnya pilih tab ya, tab. Nah, dia mengarah ke continue. Jadi teman langsung di enter. Proses selanjutnya.
Ya, untuk proses instalasi kita nggak perlu ya menggunakan koneksi internet kita, jadi dimatiin aja. Di sini saya menggunakan Windows 10 ya. Maaf pilek teman-teman. Ya, proses selanjutnya tunggu. Ya, di sini kita di proses berikutnya kita disuruh install the group bootloader on hard disk ya. Jadi kita disuruh menginstal grup loadernya. Jadi ini sangat penting ya teman-teman. Jadi kita harus wajib dan menginstal si grup bootloadernya. Apa sih grup loadernya ini untuk apa sih Pak gitu? Jadi fungsi grup bootloader ini untuk membaca sistem operasinya ya. Jadi ketika kita nggak install grup bootloadernya nanti terjadi error atau tidak terbaca sistem operasinya. Jadi ini wajib diinstal, pilih yes ya. Pilih yes. Nah jadi teman-teman pilih tuh di bawahnya ada instruksinya, tab mus spasi select enter button ya. Kita pilih kalau teman-teman mau ganti arahin ke sini, ini tab ya. Nah, karena kita ingin menginstalnya kita pilih yes enter. Nah, kita pilih di harddisk kita ya, VBox yang tadi ya ini. Oke, ini wajib loh ya si grup bootloadernya ya. Finishing the installation ya, continue sudah ya. Ini sudah selesai tahap install Debian-nya. Jadi nah ini yang tadi si grup bootloader ini membaca sistem operasi ya. Kalau tadi nggak diinstal maka tidak akan terbaca, terjadi error. Ini sudah masuk di sistem operasinya ya. Sudah. Nah ya, ini sudah selesai. Gampang ya untuk tahap instalasi sistem operasi. Kita coba username kita login menggunakan root ya. Passwordnya 123. Oke. Nah oke ya. Ya segitu aja untuk video tutorial pertama ini, instalasi Debian TeX atau sistem operasi jaringan berbasis TeX ya. Oh iya, saya jelasin dulu. Jadi nah ini teman-teman sekarang sudah bisa membedakan. Nah ini sistem operasi jaringan berbasis TeX ini teman-teman sudah lihat perbedaannya ya. Jadi hanya teks aja, blank hitam, jadi dia tidak ada menu-menu atau ikon-ikon, jadi cuman teks sama blank hitam aja. Kalau teman-teman biasa buka di Windows, buka CMD ya, CMD. Nih ini CMD dah. Kalau di Linux namanya terminal. Oke, segitu aja ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang
pas atau teman-teman kata-kata yang teman-teman kurang mengerti, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.